Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali Mana Sorgawi menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari Senin, 18 Agustus 2025. Renungan hari ini berjudul Chariot of Fire. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Chariot of Fire adalah sebuah film drama sejarah yang dirilis tahun 1981. Film ini berdasarkan kisah nyata perjuangan dua atlet Inggris di Olimpiade Paris tahun 1924, Eric Liddell dan Harold Abrahams. Film ini terkenal karena kisahnya inspiratifnya, musik latar yang ikonik, serta pesan moral tentang iman, ketekunan, dan prinsip hidup. Film ini mengikuti perjalanan dua atlet dengan motivasi yang berbeda. Eric Liddell berlari sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ia percaya bahwa bakatnya adalah pemberian Tuhan, dan ia ingin menggunakannya untuk memuliakannya. Sedangkan Harold Abraham berlari untuk membuktikan dirinya dan melawan prasangka antisemit yang ia hadapi di Inggris. Ketika Eric tahu bahwa perlombaan 100 meter yang merupakan spesialisasinya dijadwalkan di hari Minggu, ia menolak ikut pertandingan karena ia yakin hari Minggu adalah hari Tuhan. Keputusannya tersebut mendapat banyak kritik. Sebagai gantinya, ia berkompetisi lari jarak 400 meter yang bukan spesialisasinya. Sebelum perlombaan, seorang pelatih memberinya secari kertas berisi ayat dari 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab aku akan memuliakan orang yang memuliakan aku. Meskipun tidak diunggulkan, Eric Liddell memenangkan medali emas dan bahkan mencetak rekor dunia baru. Sementara itu, Harold Abrahams berhasil memenangkan medali emas di nomor 100 meter, membuktikan kemampuannya kepada dunia. Pesan pertama yang hendak disampaikan dalam film ini adalah ketekunan dan pengorbanan. Baik Eric maupun Harold harus menghadapi tantangan besar untuk mencapai impian mereka. Mereka berlatih dengan keras dan menghadapi banyak rintangan, tetapi tidak pernah menyerah. Pesan yang kedua adalah kita harus menggunakan talenta kita untuk memuliakan Tuhan. Eric percaya bahwa lari adalah cara ia memuliakan Tuhan. Ia berkata dalam film, Tuhan telah membuatku cepat, dan ketika aku berlari, aku merasakan kesenangannya. Film ini memenangkan 4 Academy Awards, atau yang disebut juga dengan Oscar. Menarik untuk mencermati ayat yang tertulis dalam kertas yang diberikan oleh pelatih kepada Eric sebelum bertanding. Ayat itu terambil dari 1 Samuel 2 ayat 20. Ayat ini adalah bagian dari teguran Tuhan kepada Imam Eli yang gagal mendisiplinkan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Dan akhirnya mereka mendapat hukuman. Sebagai anak-anaknya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun keputusan kita. Jangan sampai kita lebih menghormati manusia atau kepentingan pribadi daripada Tuhan. Percayalah ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita akan dimuliakan Tuhan. Jika tidak di dunia ini, maka kemuliaan itu akan kita dapatkan di kekekalan nanti. Kata-kata bijak, ketika kita memuliakan Tuhan, itu artinya kita bersaksi kepada dunia bahwa Tuhanlah junjungan kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku ingin memuliakan-Mu. Karena aku tahu bahwa aku akan mendapat kemuliaan jika aku memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai, memberkati semuanya. Amin.